Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel yang mendedikasikan untuk konten-konten yang berhubungan dengan IT, agrobisnis juga ada. Nah, kita masih di IT. Untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan dunia web programming. Nah, kita akan membuat aplikasi yang sederhana banget dan juga pemrograman yang mungkin bisa dibilang jadul ya, PHP. Jadi untuk web programming kali ini kita akan membuat CRUD untuk stok barang, tapi belum ada transaksinya. Nanti untuk transaksi mungkin untuk video selanjutnya aja. Oke, saya sudah membuat folder stok di htdoc saya. Di, jadi teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita membuat di folder SAMPP. Nah, ini nggak perlu saya jelasin ya. Saya kira teman-teman sudah paham semua untuk bikin web servernya di mau pakai LAMP, SAMPP, atau teman-teman install langsung Apache 2 dan MySQL juga silahkan aja. Nah, kebetulan saya pakai SAMPP. Kalau SAMPP ini untuk nyimpen datanya di HTDoc, saya sudah buat untuk stok, apa folder stok, kemudian folder CRUD. Oke, nah jadi saya masuk ke dalam folder CRUD. Nah, di dalam folder ini nanti saya akan membuat file-filenya, ada indeks, tambah, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan membuat database-nya dulu. Nah, kita localhost PHP MyAdmin. Oke, di localhost PHP MyAdmin. Kemudian kita buat database baru, kita pakai sintak MySQL. Oke, kita copy aja kodenya. Saya sudah menyiapkan ya, biar nggak capek ngetik aja. Yang penting nanti teman-teman tahu maksudnya. Oke, create database. Berarti saya akan membuat database dengan nama apa? Dengan nama DBstock. Kemudian use DBstock. Berarti saya akan masuk ke dalam database tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam database tersebut, saya akan membuat tabel, create table barang. Di dalam table barang itu, saya membuat field, ada ID dengan tipe data integer, auto increment otomatis dia akan menambah satu, 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 satu kayak gitu. Dan ID ini menjadi primary key. Kemudian saya buat untuk field namanya nama underscore barang, tipe datanya varchar, lengthnya itu 100. Jumlah saya pakai integer, dan harga pakai integer. Oke, udah clear, saya go aja. Akhirnya saya sudah punya folder dengan nama DB Stock. Oke, di sini, wah ada banyak ternyata DB. Ada tabel barang yang tadi sudah kita buat. Strukturnya adalah ID sebagai primary key, nama barang dengan tipe data varchar 100, jumlah integer, dan harga integer. Oke, untuk database-nya sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat file koneksinya untuk mengkoneksikan PHP kita dengan database MySQL. Nah, ini masih masuk kategori basic banget. Jadi yang sudah jago-jago ya udah skip aja atau nggak usah nonton nggak apa-apa. Kita yang belajar yang masih pemula aja. Oke, nah sekarang kita membuat file baru namanya config misalnya ya, config.php. Nah, di dalam config.php ini scriptnya saya sudah siapkan juga. Nah, saya membuat tag ini tag penutup awal PHP, kemudian variabel host. Nah, tag penutupnya belum saya buat. Oke. Ada variabel host saya koneksikan ke localhost. Kemudian usernya root karena saya pakai aplikasi SAMPP dan saya belum pakai password, berarti ini masih kosong passwordnya. DB tadi yang kita buat namanya DB stock ya.
Jadi kita akan membuat variabel CONN yang akan menghubungkan variabel host, variabel user, variabel path, dan variabel DB. Jika tidak terkoneksi, maka akan ada info koneksi gagal. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek dulu. Eh, Localhost tadi namanya adalah stok. Oke, di dalam stok ada satu CRUD, ada config.php. Nah, ini berarti sudah berhasil. Misalnya saya akan salahkan nih. Ini misalnya begini. Oke, saya coba refresh. Nah, maka unknown database DB stocks. Jadi nggak ada database dengan nama DB stocks. Oke, saya balikin lagi ke semula. Sip, teman-teman pasti paham ya. Oke, silakan dicopas aja. Nah, nanti kalau pengen source code-nya ada juga di apa namanya di deskripsi silahkan aja. Nah, kalau mau bergabung dengan grup komunitas untuk diskusi terkait web programming, silahkan aja. Nanti check out aja source code yang ada di deskripsi, nanti bisa WA ke saya. Kalau sudah check out, nanti saya masukkan ke grup diskusi. Oke, nah kemudian saya akan membuat eh, file index.php. Nah, ini saya sengaja nggak pakai CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Jadi memang full biar teman-teman lebih paham nantinya ya. Oke, saya masukkan dulu. eh, Tadi kita sudah punya config.php ya. PHP include eh, config.php. Oke, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, di include seperti ini. Kemudian kita akan membuat HTML-nya. Nah, seperti ini misalnya stok barang sederhana. Nah, saya buat CRUD. CRUD itu apa? CRUD itu create, read, update, delete. Cerut stok barang. Nggak usah sederhana lah, ini udah tahu lah kalau ini sederhana. Oke, kita buat H2 daftar stok barang. Kemudian kita buat ahref, saya copy aja dari data saya, biar cepat teman-teman semuanya ya. Nah ini, ahref tambah barang. Kemudian misalnya saya buat BR, supaya ke bawah, BR lagi, supaya ke bawah. Kemudian saya buat table. Nah ini saya coba saja ya. Set. Oke, saya buat tabelnya. Sip, saya jelasin dulu ya. Jadi ini untuk apa namanya eh, judulnya daftar harga barang, kemudian ini nanti href ke tambah .php kalau kita pengen menambahkan barang. Kemudian kita buat tabel, tabelnya punya cell padding 8 sama border 1 TR. Nah, TR berarti tabel row, di dalam tabel row ada TH, TH ada ID, nama barang, jumlah sama harga. Kemudian setelah TR yang tabel row yang pertama, kita masukkan sintak PHP-nya yaitu kita buat variabel dengan nama variabel result. Kemudian di variabel result itu kita buat MySQL query, kita koneksikan nih. Tadi kan kita punya config.php, ada variabel con nih kan. Nah, kita koneksikan dengan database MySQL-nya. Kemudian select bintang, nah select bintang from barang. Berarti kita akan menyeleksi, kita akan menampilkan semua data dari tabel barang. While kita buat variable row, MySQL fetch a source variable result. Nah, kita buat echo untuk menampilkan data yang ada di sana.
Datanya apa? Datanya kita panggil ID, nama barang, jumlah, sama harga yang ada di field-field yang ada di tabel barang ini. Oke, kemudian kita buat aksinya yaitu edit.php. Nanti kita buat edit.php yang berdasarkan ID, kemudian hapus.php berdasarkan ID. Dan kita buat konfirmasi hapusnya. Oke, nah kita coba cek di index.php-nya. Tadi namanya localhost, stok, di dalam stok ada satu CRUD. Nah, ini sudah jadi. Nah, tapi belum ada datanya sama sekali, kita akan membuat tambah.php dulu. Itu ini hanya menampilkan karena datanya belum ada sama sekali berarti belum tampil ya. Nah, ini menampilkan data yang ada di sini dari tabel barang kan ditampilkan semuanya. Oke, kita akan membuat tambah.php. Jadi nanti kalau ini diklik, ini klik itu nanti akan mengarahkan ke sini tambah.php. Oke, saya langsung coba saja, nanti saya jelaskan. Nah, kita panggil lagi config.php seperti ini. Oke. Kemudian ini saya perbesar aja. ALT. Oke. Nah, kemudian title-nya tambah data stok barang misalnya. Oke, kemudian tambah data stok barang. Form action-nya, metodenya post. Nah, form action-nya ini karena langsung prosesnya ada di sini, berarti form action-nya nggak usah kita buat. Jadi, form action-nya ada di dalam tabel ini, di dalam file ini maksudnya. Oke, nah kita buat dan ini label namanya nama barang. Nama barang kemudian yang dimasukkan adalah input type, tipe datanya teks, name-nya nama barang. Nah, ini name ini yang akan kita panggil ke sini. Nah, ini. Kemudian input number, tipe datanya number, name-nya jumlah. Jumlah ini yang akan kita post ke sini. Kemudian harga, eh, tipe datanya number, buttonnya simpen. Nah, ini BR karena kita nggak pakai bener-bener sederhana banget tanpa CSS gitu ya. Oke, kemudian kita nanti akan menambahkan href index.php. Nah, kita langsung masukkan proses untuk menyimpannya. Jadi jika eh, yang di sini tadi diklik dan nanti akan dengan metode post ya disimpan. Nah, kita buat namanya variabel nama. Nah, variabel nama itu datanya dari mana? Variabel nama itu datanya yang di post ya dari data name nama barang ini. Oke, variabel jumlah yang di post dari name yang jumlah ini. Variabel harga dari yang di post dari harga. Nah, kemudian kita buat variabel query. Di variabel query akan melakukan sintak perintah SQL insert into tabel barang. Nah, tabel barang itu tadi kan ada field-fieldnya ya. Field-fieldnya ada nama barang, jumlah, sama harga. Kalau ID nggak usah karena auto increment dia. Nah, dia akan masuk ke dalam eh, field ini, value-nya yang ada dari variabel nama ini, variabel jumlah, sama variabel harga. Oke, kemudian kalau sudah berhasil, maka akan menampilkan eh, info barang berhasil ditambahkan. Sip, kita coba tes ya. Oke, saya refresh dulu, tambah barang. Nama barang apa aja, jumlahnya 2, harganya 2. Simpen.
Oke, data berhasil ditambahkan. Saya cek kembali kan masuk ke indeks tadi ya untuk view datanya. Nah, maka berhasil. Jangan lupa bilang alhamdulillah. Sip. Nama barang selanjutnya misalnya apa, kemudian jumlahnya misalnya ini harganya ini. Oke, kembali. Data sudah ditambahkan. Nah, kita klik edit, tapi dia edit.php-nya ini nggak ada datanya. Nah, maka kita akan bikin edit.php. Oke, nah edit.php. Kita buat filenya di sini. Oke, saya coba saja biar nggak kelamaan. Ini udah malam masalahnya. Udah ngantuk juga. Oke, tetap semangat berbagi. Apa namanya, terus belajar ya. Oke, nah php include config.php kita akan manggil data config.php yang tadi sudah kita buat untuk apa namanya koneksi ya. Nah, kita akan apa variabel ID ini ditangkap dari metode get eh, di ID. Kemudian kita buat variabel result, kita koneksikan tadi kan di connect config.php kan variabel koneksi ya untuk mengkoneksikan antara database MySQL dengan PHP kita. Nah, eh akan menampilkan sintak SQL select bintang atau seleksi semuanya from barang. Where ID, ID, ID ini jadi variabel ID. Tadi kan begitu kita klik ini bedanya get sama post ya. Jadi saat kita klik nanti akan muncul di sini. Nah, nangkep data dari sini. Oke, nah, karena tipenya get gitu ya. Oke, kita buat untuk variabel eh kok variabel sorry HTML. Nah, kita buat HTML-nya, edit data barang. Form action-nya metodenya post yang nama barang, input type. Nah, dari variabel data, kemudian kita variabel data yang ada di nama barang. Tadi kan variabel data itu ini ya, yang dari data ini. Oke, dari data nama barang, jumlah, harga. Nah, kemudian kita buat update name-nya. Nah, nanti dari name ini nanti akan ditangkap di sini. Setelah diupdate nanti ditangkap datanya di sini, nama barang, jumlah, harga. Jadi data yang sebelumnya yang dari sini nanti akan diarahkan ke sini. Oke, kemudian kita update datanya berdasarkan ID. Nah, data sudah diperbarui. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek untuk cek update. Ini saya edit. Jumlahnya saya masukkan 244. Update data berhasil diperbarui. Nah, hapusnya sekarang. Hapus data ini oke, tapi hapus.php-nya nggak ada. Oke, kita akan membuat hapus.php. Hapus.php. Nah, begini aja untuk hapus. Jadi include config PHP dari variabel ID, kita buat variabel ID yang nangkep data yang dari ID tadi. Kemudian kita delete from barang where ID dari variabel ID yang kita tadi ditangkapkan. Nah, kemudian kalau sudah dihapus, nanti dia akan diarahkan ke index.php lagi. Oke, coba kita tes untuk CRUD sederhana kita untuk stok barang. Tambah barang ini, ini, ini. Satu, kembali kita edit sudah berhasil tadi, kita hapus aja. Oke, sudah berhasil juga. Oke, saya rasa itu dulu untuk belajar bareng kita terkait dengan
Masih di dunia web programming dasar untuk PHP dan MySQL kali ini tentang stok. Nanti kita akan update lagi insya Allah kalau ada waktunya dan ada umur yang panjang mudah-mudahan eh, permudah oleh Allah SWT untuk membuat konten-konten lagi yang bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Nah, nanti kita lanjutkan ke transaksi, insya Allah ya. Nah, setelah transaksi nanti kita bisa modifikasi data yang sangat sederhana ini ke dalam eh, framework CSS namanya Bootstrap. Oke, silakan yang mau source code-nya nanti di link deskripsi ada banyak materi-materi PHP juga yang bisa teman-teman dapatkan di link deskripsi. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, WA aja. Ada WA admin kami yang ada di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.